Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup dan telah menghidupkan kita. Kita hanya memuja dan memuji Allah yang maha kuat dan perkasa, yang pada saatnya akan mematikan kita. Kita hanya memuja dan memuji Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah mengurus kita dari urusan yang paling kecil sampai urusan yang paling besar. Dan dengan kasih sayangnya Allah telah mempersiapkan sebaik-baik tempat kembali untuk kita yang menghendakinya, yaitu syurganya. Semoga apa yang kita lakukan malam ini, yang merupakan bahagian dari rangkaian amal-amal soleh yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan yang tidak saja mengumpulkan kita di dunia ini, tapi akan mengumpulkan kita insyaallah di syurganya kelak. Salawat bering salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, para ustadz, ustazah, Ustadz Sofyan dari Badan Kenaziran, Allah menciptakan kita dimulai di alam roh, kemudian pindah ke alam rahim ibu kita, dan sekarang kita berada di alam dunia. Dan kita akan terus diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perjalanan kita belum berakhir. Kita ini diperjalankan, bukan berjalan menurut kemauan kita. Dan dalam perjalanan yang diperjalankan Allah untuk kita ini, terminal yang terdekat adalah terminal kematian. Ada yang mau mati di sini? Tunjuk tangan. Enggak ada. Normal berarti. Kita ini enggak ada yang mau menuju terminal kematian.
maunya hidup terus. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kita ini diperjalankan, bukan kemauan kita. Makanya walaupun kita tidak menyukai kematian, kita pasti sampai kepada kematian itu, karena Allah yang memperjalankan. Makanya ada yang sedang punya jabatan tiba-tiba meninggal. Ada yang masih muda meninggal, karena diperjalankan Allah sampai kepada terminal kematian itu. Dan sesudah itu kita akan terus berjalan sampai ke akhirat akhirnya, karena kematian itu adalah awal dari hari akhirat kita. Nanti sampai kepada pilihan 2 kampung saja. Kalau di sini banyak kampung, banyak kelurahan. Nggak suka di sini, pindah kelurahan lain, pindah kampung lain. Banyak kampung, ribuan, puluhan ribu kampung di Indonesia. Tapi di akhirat kampung cuma 2 aja, Bu. Mau pilih yang mana, Pak, kampungnya? Ada kampung surga, ada kampung neraka, cuma 2 aja. Dari mana kita tahu semua itu yang saya ceritakan tadi? Kita kan lahir nggak tahu apa-apa, taunya nangis saja begitu dilahirkan. Lalu tumbuh, dapat akal pikiran. Terus dari mana tahu hal-hal yang terkait dengan kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang, termasuk kehidupan yang lalu? Taunya dari Quran. Quran yang menjelaskan itu semua. Kalau enggak, kita enggak tahu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, Quran itu supaya mudah pemahamannya, kayak kita kalau beli sepeda motor, beli mobil. Bayangkan kita beli 1 mobil, kita pergi kemana ya? Ke Nias, bawa mobil itu, jumpa sama bapak-bapak, kasih mobil itu sama dia. Bingung dia mau diapain mobil itu. Untuk apa mobil ini? Bagaimana cara memanfaatkannya? Bagaimana cara mengambil manfaat dari mobil itu? Nggak tahu, dia ngidupkannya pun nggak tahu, menjalankannya nggak tahu. Ada tangkinya, diisi apa kira-kira? Air putih atau teh manis atau kopi? Kan nggak ada yang tahu. Kasih aja mobil gitu. Kenapa bisa tahu kita? Karena ada kitabnya, ada buku petunjuknya. Begitu dikasih petunjuk, bahasa Inggris pula, nggak paham dia. Ibu dikasih petunjuk hidup ini, iya kan? Tadi dibaca Qari Ustadz Tarmizi, dibuka bahasa Arab, ngerti Pak? Bahasa Arab nggak ngerti, cuma enak aja dengarnya. Makanya supaya ngerti, ada yang bawa, namanya Nabi utusan. Maka datang kitab Quran, ada yang bawa, yang jelaskan, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijelaskannya semua itu dan dicontohkannya. Macam mana caranya? Macam mana cara hidup itu? Dicontohkannya. Cuma dia udah meninggal. Karena dia meninggal, ada pewarisnya. Pewarisnya adalah ulama. Ulama warasatul anbiya.
Dari mana ibu-ibu bapak tahu tentang Quran ini? Dari ulama, dari ustadz yang mewarisi nabi-nabi itu. Maka kita ngaji, akhirnya kita tahu untuk apa kita hidup, ngapain kita hidup ini. Setelah dikasih tahu Al-Quran itu, kan kita misalnya ini, kan kita punya tangki juga kayak mobil kan, ada juga tangkinya. Diisi apa? Kalau di sana diisinya kamput, tua diisi. Ternyata nggak cocok sama Quran. Nabi ketika Isra Mi'raj dikasih 2 gelas minuman, 1 susu, 1 khamar, dan Nabi memilih susu. Nah, jadi tangki kita tuh yang bagus-bagus diisi, tapi banyak yang ngisinya dengan khamar. Makanya kita harus peduli, dimulai dari kita kontrol ini syahwat kita terhadap harta, kontrol kita terhadap syahwat kekuasaan. Kalau bapak-bapak, syahwat kepada wanita, karena itu kan simbol dunia. Tahta, harta, wanita. Ini mengontrolnya dengan cara puasa sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah, semoga Ramadan kita kali ini bisa melahirkan pemenang-pemenang, orang-orang yang beriman, bisa mengendalikan hawa nafsunya, syahwatnya. Apa ciri-cirinya menurut Quran orang yang berhasil mengendalikan hawa nafsunya? Karena kalau syahwat itu dunia, kalau iman itu akhirat. Ini dua-duanya ini punya karakter kepala belakang. Nggak bisa dua-dua. Ustadz, yang penting awak di dunia kaya, di akhirat masuk surga. Coba kita lihat dulu. Dunia, ukuran kemuliaan. Ini bapak ibu sekalian, di dunia, terkait harta aja contohnya, supaya mudah. Siapa di dunia yang dimuliakan kalau terkait harta? Orang yang paling banyak hartanya, benar bu? Kalau yang miskin belakang, kalau punya harta depan duduknya. Ini bapak ini 10 miliar ini, depositonya orang kaya ini, mobilnya aja tengok tuh, duduk depan. Artinya kalau mau dapat kemuliaan di dunia, kumpul harta sebanyak-banyaknya. Kalau mau dapat surga, kalau kumpul harta tadi apa? Digosokkan harta itu, dipanaskan di jahanam, digosokkan ke dahi kita. Kalau ditumpuk harta itu. Jadi karakter surga membuang harta. Makanya Nabi itu orang kaya. Apa bukti dia kaya? Dia pedagang. Ketika dia melamar Khadijah, maharnya 100 ekor unta. Ibu, kemarin maharnya berapa bu? Seperangkat alat sholat tunai atau utang? Udah seperangkat alat sholat, utang pula lagi. Jadi 100 ekor unta, kalau 50 juta satu ekor, berarti 5M maharnya. 5M, miliar, bukan ember. 5M. Nabi kaya, tapi ketika Nabi meninggal, apa yang ada sama dia yang ditinggalkannya? 1 baju besi. Itu pun dalam catatan sejarah sudah dalam posisi digadaikan. Artinya apa? Nabi mengejar akhirat. Mengejar akhirat, hartanya harus dalam bentuk infak, sedekah. Jadi kalau Qarun ditumpuk harta itu, ya matilah kita tertimbun harta. Saking banyaknya harta Qarun, kalau bapak ibu nanti dapat ngorek-ngorek tanah, dapat harta, dibilang apa? Harta Qarun. Saking hebatnya harta Qarun, seluruh dunia hartanya, saking kayanya dia. Dijelaskan itu ya dalam tafsir itu membawa kuncinya aja, pasukannya banyak, bawa kuncinya. Bayangkan hartanya, kuncinya aja yang mikul banyak.
tapi akhirnya tenggelam ditimbun harta. Jadi jelas nanti kalau selesai Ramadan ini akan ketahuan ciri-cirinya. Coba perhatikan Ali Imran 133 134. Apa ciri orang yang berhasil dengan Ramadan? Karena kalau Ramadannya berhasil, dia jadi orang takwa. La'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa, dia dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati u'iddat lil muttaqin. Jadi orang yang bertakwa itu dijanjikan dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa ciri-ciri orang bertakwa itu? Pertama, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang senantiasa berinfak, membuang hartanya di kala lapang dan sempit. Jelas kan? Jadi orang yang dapat surga itu, dia hartanya dibuangnya, diinfakkannya kepada tadi yang 5 golongan tadi. Di kala lapang dan sempit. Waktu sikitlah kasih. Waktu banyak. Jangan nantilah Ustaz, tunggu banyak dulu. Kalau tunggu banyak dulu, kalau dapat banyak, itu harus dibiasakan, Bu. Kalau ibu nunggu 10 miliar keluar 2,5%, nggak jadi. Berapa 2,5% dari 10 miliar? Udah beli bisa sepeda motor 2. Biasakan waktu kecil sudah berinfak. Ada 10.000, infak 1.000. Ada 50.000, infak 10.000. Jangan nunggu punya 1 miliar dulu. Kalau 1 miliar kan 25 juta, Pak. 25 juta kan dapat NMAX ya. Nggak jadilah ya. Zakat, daripada zakat bagus beli NMAX. Nah, itu bahayanya. Maka harus dikendalikan, dilatih. Terkait harta harus ketahuan orang yang berhasil puasanya, dibuangnya. Tapi kalau terkait marah, wal kaziminal ghaiz. Kalau marah, Bu, jangan dibuang. Kacau nanti kampung ini. Kalau marah, simpan. Kaziminal ghaiz. La taghdab, hadisnya, jangan marah. Marah disimpan, harta dibuang. Wal afina 'anin nas. Yang ketiga, ini masalah urusan kita, orang nggak taunya ini. Afina 'anin nas. Maafkan kesalahan manusia itu. Jangan ada dendam di hati kita. Karena kalau ada dendam, itu jadi penyakit buat kita. Supaya jangan ada penyakit, maka buang dia. Kalau dendam dibuang kan nggak ada yang tahu. Disimpan pun nggak ada juga. Bagusnya dibuang. Karena kalau dendam itu bikin penyakit. Bayangkan kalau di kampung ini ada 50 orang, 25 dendam mau sama dia. Asal jumpa yang 25 itu menggelegak jantung itu. Belum berhenti gelegak itu, jumpa lagi dendam satu lagi. Jumpa sampai 5 kali stroke, Pak. Maka buang dendam itu. Biar lapang hati kita. Siapapun kita tengok, enggak berdebar jantung itu, enggak hilang selera makan gara dendam. Ini bahaya dendam ini kan, bisa hilang selera makan. Udah lama enggak makan rendang, ada undangan, makan rendang lah sekali nih gitu kan. Begitu sampai udah ada yang dendam awak di situ, pulang balik enggak jadi makan rendang. Itu gara-gara dendam. Makanya kalau orang berhasil puasa tadi, hartanya dia buang, dalam tanda petik infak, marahnya dia simpan, dendamnya dia buang. Maka orang-orang seperti inilah di tengah-tengah masyarakat, dia akan mendapatkan surganya di akhirat. Di tengah-tengah masyarakat, dia akan memberikan pencerahan, dia akan menjadi kesenangan orang. Bayangkan, dia dermawan, nggak ada marahnya, nggak ada dendamnya. Kan enak kita berkawan sama orang kayak gitu. Semua orang suka kayak orang kayak gitu. Itulah produk dari Ramadan. Kalau kita semua nggak jadi kayak gitu, berarti Ramadan kita gagal, nauzubillah. Tapi kalau kita rajin berinfak, tahan marah, hilang dendam, maka kita termasuk golongan orang-orang yang berhasil dengan Ramadan yang datang tahun ini. Jadi kesimpulannya, Ibu, Allah turunkan Quran untuk kita ikuti sepenuhnya.
Kalau ibu ikuti sepenuhnya, maka ibu bapak sekalian akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat, dan lepas dari siksa api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.